Pernahkah kau berjalan ke tempat yang tidak tercatat di peta? Tempat yang hanya muncul saat kau sudah cukup takut untuk memanggilnya. Malam itu langit tampak gelap tanpa bintang. Bulan baru menyisakan langit kelam pekat, seperti lembaran kosong yang siap ditulisi kisah mengerikan. 4 mahasiswa berdiri di depan sebuah bangunan tua. Asrama mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Widya Mulia. Sudah lebih dari 10 tahun tempat itu ditutup karena tragedi hilangnya 7 mahasiswa secara misterius. Nadia, mahasiswi jurusan psikologi yang skeptis, melirik jam tangannya. Sudah hampir tengah malam. Di sampingnya, Raffi, pacarnya yang mengambil jurusan teknik elektro, merapikan ranselnya sambil mengeluh soal sinyal HP yang menghilang sejak mereka melewati gerbang kampus. Siska, teman Nadia, terlihat gelisah, memegang jimat kecil dan komat kamit membaca doa. Sementara Anton, kakak tingkat mereka yang mengajak semua ini, tersenyum kecil. Kalian siap? Lorong 7 biasanya hanya muncul sekali setahun, dan itu hanya kalau ada yang benar-benar berani memanggilnya, kata Anton. Mitos doang, sahut Nadia, meski suaranya terdengar ragu. Nadia masih ragu. Tapi kenapa kita harus masuk ke dalam? Hanya karena cerita urban legend? Anton akhirnya bicara serius. 3 hari lalu aku temukan buku ini di ruang dosen lama. Isinya petunjuk dan simbol. Tapi yang paling penting, nama-nama kita sudah tertulis di dalamnya. Seperti sudah dipilih. Dan mimpi-mimpi aneh itu, kalian juga kan? Siska mengangguk pelan, wajahnya pucat. Aku mimpi masuk ke lorong gelap, tapi lorongnya hidup, bernafas. Dindingnya bergerak dan ada mata yang mengintip dari setiap celah. Lalu aku dengar suara ibuku, memanggilku dari ujung lorong, padahal beliau sudah meninggal. Raffi menelan ludah. Aku juga mimpi. Aku jalan di lorong yang sama, tapi waktu gak bergerak. Jam tanganku berdetak mundur. Tiba-tiba aku lihat diriku sendiri berdiri di ujung lorong, tapi dia tersenyum aneh dan bilang, "Kau sudah terlambat." Anton menatap mereka satu persatu. Aku juga, tambah Raffi. Sejak malam bulan mati minggu lalu. Anton menatap mereka satu persatu. Kalau kita gak masuk, kita tetap akan dicari oleh lorong itu. Lebih baik kita hadapi langsung dan cari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Mungkin kita bisa akhiri kutukannya. Mereka masuk ke dalam. Koridor dipenuhi debu, cat-cat yang mengelupas, dan bau lembab yang memuakkan. Di ujung koridor, mereka melihatnya. Sebuah pintu kayu dengan angka 7, tertulis samar di atasnya. "Ini dia," bisik Anton. Pintu itu terbuka perlahan dengan sendirinya. Di baliknya lorong gelap yang seolah tak berujung. Udara dingin menyeruak. Siska langsung mual. "Aku dengar suara," katanya. Tapi yang lain tak mendengar apa-apa. Mereka masuk satu persatu. Langkah kaki menggema tak wajar. Dinding lorong dipenuhi foto-foto tua. Semuanya mahasiswa. Di sela-sela foto itu ada simbol-simbol aneh. Lingkaran dengan mata di tengah. Segitiga terbalik dengan 3 garis memancar. Dan tulisan kuno yang tampak seperti perpaduan huruf Latin dan Sanskerta. Beberapa simbol tampak tergambar dengan darah yang sudah mengering. Raffi mencoba memotretnya, tapi layar ponselnya hanya menunjukkan hitam. Siska menyentuh salah satu simbol dan tubuhnya langsung gemetar. Ia mengaku mendengar bisikan seperti nyanyian dari kejauhan. Simbol-simbol itu ternyata sesuai dengan yang ada di buku catatan Anton, yang menunjukkan bahwa lorong ini adalah semacam pintu segel. Dimensi lain yang hanya bisa terbuka ketika simbol-simbolnya teraktivasi oleh kehadiran manusia hidup yang emosinya terguncang. Tatapan mereka seperti mengikuti. Tiba-tiba jam Raffi berhenti, ponsel mati, suasana berubah.
Kayak waktu berhenti di sini, gumam Raffi. Lalu mereka melihat sesuatu. Sosok bayangan berkelebat di ujung lorong. Tak ada suara, tak ada angin. Hanya keheningan yang menjerat. Itu bukan bayangan biasa. Itu mengikuti kita, kata Siska sambil menangis. Anton mulai panik. Tapi Nadia melihat dia menyimpan sebuah buku catatan. Diam-diam, Nadia mengambilnya saat Anton tak sadar. Dalam catatan itu tertulis, untuk membuka gerbang harus ada tumbal. Semakin banyak ketakutan, semakin cepat lorong menerima mereka. Lorong 7 hanya akan muncul sekali dalam setahun, saat bulan mati, ketika batas antara dunia manusia dan dunia roh mengabur. Tapi itu belum cukup. Ia membutuhkan pemanggilan, seseorang yang datang dengan kesadaran, rasa ingin tahu, keberanian, atau kebodohan yang cukup untuk membuka pintunya. Tanpa itu, ia tetap tertidur, menunggu. Tepat di tanggal hilangnya 7 mahasiswa pertama, lorong akan membuka diri jika kau memintanya. Kau jebak kami, teriak Nadia. Anton lari, hilang di telan lorong. Siska tiba-tiba berhenti. Matanya kosong. Tubuhnya melayang dan suara serak keluar dari mulutnya. 1 telah ditandai, 2 akan digantikan. Yang tersisa akan jadi penjaga. Raffi mencoba menarik Nadia pergi, tapi dinding mulai bergetar. Tangan-tangan hitam merayap dari celah tembok. Raffi ditarik. Teriakannya bergema sampai hilang. Nadia berlari. Nafas terengah. Dia keluar lorong. Atau pikirnya begitu. Tapi dunia berubah. Gedung sudah jadi taman. Tak ada yang ingat dia. Tak ada catatan tentang Siska, Raffi, atau Anton. Semua menghilang. Ia kembali ke kampus, mencoba membuka kamera keamanan. Di rekaman, hanya terlihat dirinya seorang. Masuk ke gedung, tertawa, dan bicara sendiri. Dia menatap cermin di ruangannya. Bayangannya tersenyum, lebih lebar dari yang seharusnya.